Pemirsa, warga Gaza Palestina merayakan Hari Valentine untuk pertama kalinya sejak dimulainya genosida oleh Israel. Warga Gaza kembali ceria setelah bisa merayakan Hari Valentine di tengah rasa duka yang mendalam. Hari Valentine ini menjadi secerah harapan bagi warga yang negerinya rata dengan tanah setelah dihujani 29.000 bom. Para pedagang pernak-pernik Valentine mengaku ingin mengembalikan sedikit kebahagiaan dan juga cinta bagi warga Gaza. Hari Valentine juga dikenal sebagai Hari Santo Valentine, dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari di seluruh dunia. Saat Valentine, pasangan saling tukar pesan, hadiah, dan ungkapan cinta. طبعا راحت دورنا راح فقدنا ناس كتير وفقدنا حياتنا اللي قبل 7 أكتوبر فبنحاول كمان انه الناس في لسه عندها حب في عندها امل للحياة فبنحاول نعطيهم الاشي اللي فقدوه. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di Moskow, Rusia membuat kejutan di Hari Valentine dengan melepaskan 100.000 balon yang berisi hadiah. Pengunjung mal di Moskow, Rusia antusias saat 100.000 balon dijatuhkan dari atas langit mal. Lautan balon ini bahkan menutupi seluruh tubuh pengunjung mal. Para pengunjung kemudian berebut balon, kemudian yang di dalamnya terdapat ada 10.000 hadiah kejutan. Dengan menggunakan balon lateks alami, penyelenggara pun berusaha untuk menghindari kerusakan lingkungan. Таком мероприятии. Мне очень понравилось. Никак не отмечаем. Приехали с ребенком посмотреть на шарики, на шоу. Все понравилось. Дрались с толпой. Чуть ли не насмерть за этот шарик. Да. И победили в честном бою. Как вы празднуете 14 февраля? Приехали вот сюда. Pemirsa, meriahkan Karnaval Salvador, jutaan orang memadati pusat kota Salvador di Bahia, Brasil. Karnaval Salvador 2026 secara resmi dimulai di negara bagian Bahia, sebagian besar bagian dari Karnaval Brasil. Karnaval membuat kota Salvador menjadi lautan manusia. Para pengunjung menari-nari di sekitaran trio Electrico, samba hingga larut malam. Dikenal dengan akar budaya, Afro Brazil, festival ini pun menarik warga lokal hingga wisatawan mancanegara. Diperkirakan 1,3 juta orang akan terpusat di kota Salvador dan menjadikannya sebagai festival rakyat terbesar di dunia. Pemirsa, jika Anda mengunjungi Kamboja, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Ramadan di Phnom Penh. Setiap harinya ada ribuan pengunjung yang antusias mengeksplorasi produk halal. Warga Phnom Penh berbondong-bondong mendatangi pasar Ramadan pertama di Kamboja. Pasar malam ini merupakan satu-satunya pasar di Kamboja yang tidak menjual alkohol dan menyediakan beragam kuliner halal. Pasar ini terbuka bagi muslim dan non-muslim yang ingin mengeksplorasi beragam produk halal. Tempat ini telah menarik 2.000 pengunjung lokal dan asing setiap harinya. Một số sai để tham bom miếng cái lại thì tăng lượng nó xa trang chừng đấy hơi á bong chập vào đầu chừng mười năng tripo chứ bong trong mà hang để tham bong được lụa đôi chứ bong trong ăn cái square là tôi chờ chẳng hết nè. Currently I'm having my dinner here with my two friends Jia and Iqbal. So when I go through the event, I saw that a lot of shops here with Khmer food, Malaysian food. I also saw that have the Turkish food. So I encourage everyone to come here and try the Khmer food.
Pasar Ramadan di Phnom Penh, Kamboja ini tidak hanya melayani komunitas muslim, tapi juga memberikan pengalaman budaya yang unik bagi non-muslim untuk mendorong inklusivitas dan toleransi. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, warga Sudan justru dihadapkan dengan perang saudara dan kelaparan. Ironisnya, harga bahan pangan justru meroket. Jelang bulan suci Ramadan, warga kota Khartoum, Sudan khawatir saat harga pangan melonjak tinggi. Dampak kenaikan harga barang ini sangat terasa bagi warga yang berpendapatan rendah. Warga berharap agar para pengungsi dapat kembali dan memproduksi bahan pangan sehingga harga barang bisa diturunkan. تأثير فيه من عدم الدخل من بعد الغلاء شوية في زيادات وأما السلع متوفرة كثير يعني لكن الأسعار فيها ارتفاع شوية. أتمنى إنه الناس كلها ترجع لبلده وإنه الناس تخفض في الأسعار عشان المواطن المغلوب على أمره ده يقدر أموره تمشي يعني ونحن كلنا نعيش في أمن وسلام إن شاء الله. Laporan PBB pada 29 Januari menyatakan tanpa sumber daya yang memadai dan upaya baru menuju perdamaian, jutaan warga Sudan akan tetap terjebak dalam pengungsian dan kelaparan. Menurut perkiraan PBB, akibat perang lebih dari 25 juta warga Sudan bergumul dengan kerawanan pangan. Pemirsa, sambut perayaan Imlek 2026, Festival Lampion digelar di sejumlah kota di Cina. Keindahan cahaya lampion membuat sejumlah kota seperti lautan cahaya memukau. Festival Lampion 2026 dibuka di Taman Pameran Hortikultura Xiamen dan menarik ribuan pengunjung dengan tampilan cahaya dan landscape memukau. Instalasi lampion kuda setinggi 15 meter menjadi simbol Imlek tahun ini. Jalan setapak yang diterangi lampu LED juga menambah suasana semakin meriah. Acara ini berlangsung setiap hari hingga 30 Juni mendatang. 过年的感觉啊，很有，特别是过年元宵那时候的花灯特别好看，因为我们花灯好像重点是在元宵，然后感觉这个花灯一来，哇，过年的氛围有了。 Festival ini berfungsi sebagai jembatan antara seni, tradisi, dan teknologi modern. Total acara ini menampilkan 31 rangkaian lampion tematik. Sementara di Zigong Sichuan, jalan-jalan disulap menjadi lautan cahaya lampion yang sangat indah untuk menyambut Tahun Kuda. Para pengunjung dimanjakan dengan hiasan bercahaya yang membentang sepanjang ratusan meter. Tahun ini kuda menjadi simbol energi, kesuksesan, dan kemajuan. Festival tahun ini menampilkan 11 set lampion berskala besar dan lebih dari 200 pajangan yang memadukan kerajinan tradisional, penceritaan budaya, dan teknologi modern. Pemirsa, warga Cina memulai tradisi mudik ke kampung halaman dalam momen Tahun Baru Imlek. Kereta api masih menjadi pilihan utama warga. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Beijing pada hari Minggu untuk kembali ke kampung halaman jelang Tahun Baru Imlek. Ini pun sekaligus menandai dimulainya perjalanan mudik tahunan. Nampak stasiun sesak oleh penumpang, mulai dari ruang tunggu hingga ke peron keberangkatan. Pemerintah Cina memperkirakan 9,5 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode libur tahun ini. Dari jumlah tersebut, 540 juta perjalanan diperkirakan melalui jalur kereta api. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Ukraina siap untuk mengadakan pemilihan umum apabila Rusia menyepakati gencatan senjata selama 2 bulan. Zelensky juga siap menjalin komunikasi trilateral yang dijadwalkan akan berlangsung di Jenewa, Swiss. 2 months of ceasefire, we will go to elections. If Americans need elections in Ukraine, and if Russians need elections in Ukraine, we are open for this.
Pemirsa, jelang pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Board of Peace, ratusan orang gelar unjuk rasa di Paris, Perancis. Massa menolak pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Trump dan menyerukan agar warga Palestina dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza. Ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa bela Palestina di Paris pada hari Sabtu, menyerukan agar warga Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza dan memprotes rencana perdamaian Gaza Donald Trump menjelang pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari di Washington DC. Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, juga memegang plakat bertuliskan terserah rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka. Ça fait 15 ans que j'ai pas pu rendre visite à mes amis de Gaza, c'est juste pas possible. Donc oui, il faut rendre leur liberté aux Palestiniens. Tout le reste, tous ces plans qui sont là pour aménager l'occupation israélienne, ce n'est pas possible. Hal ini menyusul laporan bahwa Donald Trump akan mengungkap rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar dan menguraikan pasukan stabilisasi yang disahkan PBB pada pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace pada tanggal 19 Februari di Washington DC. Diketahui, sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board of Peace, termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir.